Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna rushdana wa isna min syarri anfusina wa hayyikum bitahiyatil Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Penyesalan adalah kesedihan yang berulang-ulang atas satu peristiwa yang dialami seseorang yang berpengaruh secara mendalam terhadap jiwanya. Penyesalan erat kaitannya dengan ketidakpuasan pribadi yang diakibatkan oleh perasaan bersalah. Setiap orang pernah mengalami perasaan ini pada tingkatnya masing-masing. Penyesalan memang wajar terjadi, karena itu bisa menjadi refleksi diri di masa depan. Alih-alih terperangkap secara berlarut-larut dalam kesedihan yang dapat melahirkan gangguan jiwa, lebih baik kembali menata diri untuk menyongsong masa depan yang lebih baik. Jika seseorang mampu berdamai dengan masa lalunya yang kelabu, kemudian berusaha untuk memperbaiki diri secara sungguh-sungguh, tidak mustahil dia dapat menghapus penyesalannya dan hidup berbahagia. Firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza ja'aka alladziina yu'minuuna biayatina faqul salamun 'alaikum kataba rabbukum 'ala nafsihi ar-rahmah annahu man 'amila minkum su'an bijahalah thumma taba min ba'dihi wa aslah fa annahu ghafurur rahim. Dan apabila orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami datang kepadamu, maka katakanlah salamun 'alaikum, selamat sejahtera untuk kamu. Rabbmu telah menetapkan sifat kasih sayang pada dirinya, yaitu barang siapa berbuat kejahatan di antara kamu karena kebodohan, kemudian dia bertobat setelah itu dan memperbaiki diri, maka dia Maha Pengampun, Maha Penyayang. Surat Al-An'am ayat ke-54. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Penyesalan bisa diperbaiki hingga akhirnya menjadi kebahagiaan. Itu sangat mungkin terjadi dengan syarat masih ada waktu dan kesempatan. Kisah Wahsy bin Harb contohnya. Terkait dengan kisahnya, Allah turunkan firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan wa ulaika yubaddilullahu sayi'atihim hasanat wa kana Allahu ghafurur rahima. Wa man taba wa 'amila shalihan fa innahu yatubu ila Allahi mataba. Kecuali orang-orang yang bertobat dan beriman dan mengerjakan amal soleh, maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan barang siapa bertobat dan mengerjakan amal soleh, maka sesungguhnya dia bertobat kepada Allah dengan tobat yang sebenar-benarnya. Al-Quran, Surat Al-Furqan ayat 70 sampai 71. Sahabat soleh dan soleha rahimakumullah. Ada 4 momentum penyesalan yang kadung tidak dapat diperbaiki lagi karena masa tenggatnya sudah selesai. Ini harusnya menjadi perhatian yang sangat agar jangan sampai kita mengalaminya. Momentum pertama adalah penyesalan menjelang kematian. Saat tiba detik-detik akhir kehidupan manusia, di mana malakul maut sudah diambang pintu untuk mengeksekusi seseorang, itu bisa jadi event yang paling menyedihkan. Orang yang selama hidupnya sukses, namun tidak peduli terhadap ajaran Allah dan kehidupan akhiratnya,
akan mengalami penyesalan yang menyedihkan. Dahulu dia orang yang suka-suka berkuasa dan kaya raya, namun tiada keterikatan spirit keagamaan, akan mengalami event ini. Ia menyesal karena telah menjadi orang yang kikir, bakhil, pelit dan medit. Saat kematian menjelang, ia ingin menginfakkan hartanya, namun waktu sudah habis. No time again. Dia ditolak. Firman Allah Ta'ala, wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut wa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin wa la yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Dan infakkanlah sebagian dari apa yang telah kami berikan kepadamu sebelum kematian datang kepada salah seorang di antara kamu. Lalu dia berkata menyesali, ya Rabbku, sekiranya engkau berkenan menunda kematianku sedikit waktu lagi, maka aku dapat bersedekah dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Dan Allah tidak akan menunda kematian seseorang apabila waktu kematiannya telah datang. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Al-Quran Surat Munafiqun ayat 10 dan 11. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Allah SWT jadikan dunia dan segala isinya itu sebagai sarana, bukan tujuan. Jangan terkecoh, terbolak-balik. Sarana menjadi tujuan dan tujuan menjadi sarana. Bila begini jadinya, seseorang tidak akan peduli lagi terhadap tuntutan agama Allah dan cenderung mengabaikannya, bahkan menganggapnya sebagai penghalang dalam mencari kesuksesan hidup di dunia. Ia akan menjadi orang yang gelap mata, gelap hati. Seruan kebajikan dan kebaikan yang terdengar diacuhkannya, apalagi bila ia berada posisi lagi jaya-jayanya. Baginya urusan agama itu personal saja dan bersifat privasi. Walhasil dia menjelma menjadi orang yang kaya raya, sugih bandane, luas sawahe, akeh omahe, namun pelit dan bakhil menjadi karakternya. Maka tiba kematiannya, semua harta tidak berguna baginya, walaupun saat itu ia sangat menginginkan menginfakkannya. To be late, no time again. Qad mado ma mado, la sabila ila ruju'. Firman Allah Ta'ala, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ مِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. Dan janganlah sekali-kali orang-orang yang kikir dengan apa yang diberikan Allah kepada mereka dari karunia-Nya, mengira bahwa kikir itu baik bagi mereka. Padahal kikir itu buruk bagi mereka. Apa harta yang mereka kikirkan itu akan dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Milik Allah lah perbendaharaan kekayaan apa yang ada di langit dan di bumi. Allah Maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Sobat soleh dan soleha rahimakumullah. Sekian dahulu. Terima kasih atas perhatian. Lebih kurangnya mohon maaf. Semoga manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.